Cerita dimulai dengan memperlihatkan Catalina dan kakaknya yaitu Byron sedang sarapan sebelum pergi ke sekolah. Catalina menyampaikan kepada ibunya bahwa ia tidak ingin melanjutkan sekolah dan menganggapnya hanya sebagai pemborosan waktu. Ibunya dengan tegas mengatakan penting menyelesaikan pendidikan. Setelah pulang sekolah, Catalina menghabiskan waktu bersama sahabatnya yaitu Jessica yang bekerja keras dan sering mendapatkan tawaran untuk menemani bos-bos kartel di Kolombia setiap akhir pekan. Di kenyataannya, banyak anggota kartel yang kagum akan kecantikan Catalina. Namun sayangnya mereka kecewa karena ukuran semangka Catalina yang dianggap terlalu kecil. Jessica kemudian menyarankan agar Catalina melakukan operasi untuk memperbesar semangkanya. Dan dengan bantuan Jessica, Catalina mencari bos kartel yang bersedia mensponsori operasinya. Jessica juga berjanji akan memperkenalkannya kepada kartel yang sangat tajir. Setelah hari yang melelahkan, Catalina bertemu dengan kekasihnya yang bernama Alberto. Namun Alberto merasa tidak senang karena Catalina masih bergaul dengan Jessica yang dianggapnya sebagai teman yang kurang baik. Catalina yang dalam suasana buruk memarahi Alberto, namun Alberto tetap bersemangat. Ia mencoba mengajak Catalina untuk mabar pusreng dengannya. Namun Catalina menolak dengan tegas dan berjanji untuk tidak melakukan hal itu sampai mencapai UMR-nya 15 tahun. Keesokan malamnya, Jessica mengajak Catalina untuk bertemu dengan seorang anggota kartel yang katanya tertarik untuk mabar pusreng Mobile Legends 1 lawan 3 sekaligus. Namun setelah negosiasi dengan Jessica, ternyata kartel tersebut hanya tertarik untuk bermain bersama Jessica dan seorang temannya. Sekali lagi, Catalina diabaikan dan tidak diajak mabar pusreng. Rasa kecewa menghampirinya dan dia hanya bisa menunggu teman-temannya menyelesaikan permainan mereka. Pada saat itu, seorang anggota kartel datang menanyakan apa yang terjadi. Catalina menceritakan bahwa dia membutuhkan uang yang cukup banyak untuk memperbesar semangkanya. Dengan memanfaatkan situasi tersebut, anggota kartel itu bersedia memberikan uang asalkan Catalina mau mabar pusreng dengannya. Tanpa curiga, Catalina langsung diajak ke suatu tempat. Namun ironinya, dia malah harus mabar pusreng dengan beberapa pria yang ternyata tidak membawa uang. Di sisi lain, Alberto mencari tahu keberadaan Catalina kepada ibunya yang bernama Hilda. Namun Hilda dengan lugas menyatakan bahwa dia tidak mengetahui keberadaan Catalina. Alberto akhirnya disarankan untuk menunggu di dalam rumah saja. Dalam situasi ini terbesit di pikiran Alberto yang mulai terbawa fantasinya membayangkan dirinya mabar pusreng dengan ibu Catalina yang sangat cantik. Akhirnya karena sudah terlalu malam, Alberto pulang sambil terus memikirkan ibu Catalina. Setelah kejadian semalam, Catalina sangat depresi. Di dalam kamar, ibu dan kakaknya terus bertanya apa yang terjadi, tetapi Catalina hanya diam dan menangis. Teman-temannya datang dan memberitahu bahwa kartel kaya yang dijanjikan Jessica sebelumnya telah menghubunginya. Kartel tersebut mengundang Catalina ke pesta ulang tahun mereka dan memberikan uang muka yang cukup besar yang membuat Catalina langsung senang. Dengan perasaan puas atas pusreng yang diberikan oleh Catalina, bos kartel tersebut akhirnya memberikan uang sejumlah 5 juta peso sesuai dengan permintaan Catalina sebelumnya. Keberhasilan ini membawa sedikit keceriaan dalam kehidupan Catalina yang sebelumnya tengah dilanda kekecewaan dan depresi. Bersama Jessica, Catalina mengunjungi beberapa dokter untuk mencari solusi operasi yang diinginkan. Sayangnya, harga yang diminta oleh dokter-dokter tersebut jauh melebihi perkiraan Catalina. Akhirnya, salah satu dokter bersedia mempertimbangkan kekurangan uang Catalina dengan satu syarat. Catalina harus mabar pusreng dengan sang dokter. Setelah berhasil mendapatkan jadwal operasi 2 minggu mendatang, Catalina memutuskan untuk pergi keluar kota di mana temannya berada. Sementara Catalina pergi mencari dokter, Alberto diam-diam mengunjungi rumah Catalina dan bertemu dengan Hilda. Alasan utamanya adalah ingin menunggu kedatangan Catalina di sana. Dorongan hasrat memuncak membuat Alberto tidak berpikir panjang. Hilda yang seorang janda kesepian akhirnya menikmati mabar pusreng Mobile Legends setelah sekian lama. Saat Alberto akan pulang, sang ibu malah mengajaknya bermain sekali lagi. Hingga akhirnya kegiatan mereka diketahui oleh Byron. Hilda langsung menjelaskan bahwa sebenarnya dia merasa kesepian selama ini. Mendengar pengakuan tersebut, Byron memaafkan dan memaklumi ibunya serta berjanji untuk tidak memberitahu Catalina tentang kejadian ini.
Sebelum menjalani operasi, Catalina tiba-tiba teringat bahwa besok adalah ulang tahunnya yang ke-15. Dia memutuskan pulang dan keluarganya serta teman-temannya merayakan hari ulang tahunnya. Alberto mengingat janji Catalina untuk mabar pusreng saat berusia 15 tahun. Namun Catalina khawatir karena gawangnya sudah tidak asli. Dia memberikan banyak minuman kepada Alberto agar tidak menyadari perubahan itu. Ibunya yang mengetahui Alberto mempusreng Catalina hanya bisa menangis. Beberapa hari setelah operasi Catalina berjalan lancar, dia merasa senang dan semakin percaya diri. Jessica memberitahu bahwa ada seorang bos kartel yang tertarik menggunakan jasanya dan Catalina dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Pertemuan Catalina dengan bos kartel yang bernama Marshall pun terjadi. Marshall jatuh cinta pada pandangan pertama dan ingin menjalin hubungan serius. Catalina menerima cinta Marshall dengan syarat Marshall harus membantu mewujudkan cita-citanya untuk menjadi pemenang dalam lomba ajang kecantikan Miss Colombia. Marshall pun berjanji akan mendukungnya dengan sangat maksimal. Keesokan harinya, Marshall mendatangi juri kontes kecantikan dan memberikan cek senilai 40 juta peso agar Catalina keluar sebagai juara. Saat perlombaan berlangsung, Catalina berhasil mencapai tahap final, tetapi juri berkhianat dan memilih lawan Catalina sebagai juara satu. Meskipun tidak menjadi juara, popularitas Catalina tetap melonjak dengan foto-fotonya tersebar di majalah dan papan iklan. Kehidupan Catalina menjadi sorotan, menciptakan peluang baru di dunia kecantikan dan bisnis. Di saat itu, juri kontes yang merasa takut kemudian memutuskan untuk mengembalikan cek milik Marshall. Sebagai gantinya, Marshall memberikan cek tersebut kepada Catalina, berharap dapat menghilangkan kesedihannya. Melihat kemewahan yang diberikan Marshall kepada Catalina, Jessica merasa sedikit iri mengingat dia yang memperkenalkan keduanya. Keesokan harinya, Catalina pulang ke rumah dan membagikan uang yang sangat banyak kepada kakak dan ibunya. Catalina juga memberikan sebuah mobil taksi kepada Byron, namun sayangnya Byron malah menggunakan taksi tersebut untuk tindakan kriminal. Saat menjalankan aksi berikutnya, Byron terlibat kejar-kejaran dan akhirnya meninggal seketika. Byron kemudian dimakamkan bersama dengan sepeda motornya. Untuk meredam kesedihan sang kekasih, Alberto lantas memeluk Catalina sebagai bentuk dukungan. Sayangnya, salah seorang pengawal Marshall yang tanpa sengaja berada di sana berhasil memotret momen kebersamaan mereka di pemakaman. Marshall memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi tentang Alberto. Sementara itu, Marshall justru memohon kepada Catalina agar meninggalkan Alberto dan menikah dengannya. Demi menggapai mimpi-mimpinya, akhirnya Catalina setuju menikah dengan pria yang tidak dicintainya. Di sisi lain, Alberto memilih untuk bersama dengan ibu Catalina. Anak buah Marshall yang sedang mencari informasi tentang Alberto tanpa sengaja menemukan mereka berdua bersama. Melihat foto Alberto bersama Hilda, Marshall menduga bahwa Alberto adalah ayah tiri Catalina. Saat sedang berbincang-bincang itu, tiba-tiba Catalina datang dan meminta Marshall mengantarkannya ke dokter karena semangkanya terasa gatal. Ketika melihat foto ibunya bersama Alberto, Catalina syok dan langsung pulang ke rumah. Dia melabrak ibunya karena foto tersebut dan bersumpah untuk tidak mengenal Alberto lagi. Di bandara, Catalina merasa muak dengan semua yang telah terjadi pada orang-orang terdekatnya yang mengkhianatinya. Selain itu juga, dia juga merasa bosan dengan suaminya. Jessica memiliki ide agar Catalina bisa menyingkirkan Marshall dan menguasai hartanya. Catalina dan Jessica kemudian menemui polisi setempat berencana untuk menjebak Marshall yang terlibat dalam bisnis jual beli barang ilegal. Pada hari berikutnya, satu persatu anak buah Marshall diringkus oleh kepolisian. Namun Marshall tidak gentar dengan penangkapan anak buahnya. Beberapa hari kemudian, gatal-gatal pada semangka Catalina kambuh dan semakin parah. Dokter mengungkapkan bahwa tempat Catalina melakukan operasi dulu adalah klinik ilegal dan akibatnya semangka Catalina menjadi busuk. Dokter menyarankan satu-satunya jalan adalah melepas apa yang sudah ditanam di dalam semangka Catalina. Setelah 6 bulan masa penyembuhan, Catalina diharapkan kembali normal dengan semangka yang kecil seperti dulu. Meskipun Catalina terkejut, beruntungnya Marshall tetap mencintai Catalina. Keesokan harinya, Jessica memulai aksinya untuk merebut suami sahabatnya itu. Bahkan Jessica mengajukan permintaan secara terang-terangan untuk menikah dengannya. Untungnya Marshall menolak keinginan Jessica dan menyatakan bahwa dia benar-benar mencintai Catalina. Jessica tidak menyerah, mengklaim bahwa dia memiliki rahasia yang bisa membuat Marshall membenci Catalina dalam sekejap.
Keesokan harinya di rumah sakit, Jessica memberikan bukti rekaman suara Catalina yang telah bersekongkol dengan polisi untuk menangkap Marshall dan menguasai hartanya. Marshall terdiam dan langsung pergi meninggalkan Catalina. Di sini, pengawal Marshall membuka kebusukan Jessica dan menyadari bahwa Jessica telah mengkhianatinya. Selama Catalina berada di rumah sakit, sang pengawal mengungkapkan bahwa selama ini dia menyimpan perasaan terhadap Catalina. Singkat cerita, Catalina kembali ke kota asalnya dan berpamitan kepada sahabat-sahabatnya. Dia menceritakan kebusukan Jessica dan mantan kekasihnya. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya tidak akan kembali lagi. Sebelum pergi, Catalina sangat depresi, merencanakan untuk menyingkirkan Jessica dengan meminta bantuan kepada anak buah Marshall. Setelah memberikan ciri-ciri dan lokasi, anak buah Marshall segera menuju ke lokasi, namun ternyata ciri-ciri dan lokasi yang diberikan oleh Catalina adalah rekayasa dan bukan Jessica yang berada di sana, melainkan Catalina. Dalam waktu singkat, polisi datang dan menemukan sebuah buku yang bisa dijadikan petunjuk penangkapan atas semua kejahatan yang dilakukan oleh Marshall sebagai bentuk balas dendam Catalina. Dan dengan begitu, film pun selesai. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Sintetas no Hai Paraiso. So, bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.